Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya akan mensimulasikan seminar ujian proposal untuk memenuhi ujian akhir semester keterampilan berbahasa yang diampu oleh Bapak Solehun MPD dan proposal yang Fatiatus Zakiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa melaksanakan seminar proposal online ini. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk seminar ujian proposal. Terima kasih juga kepada Dewan Penguji yang bertindak sebagai Bapak Solehun MPD. Yang bertindak sebagai penguji 1 Bapak Mursalim MPD dan Bapak Alman MPD yang bertindak sebagai penguji 2. Hari ini Kamis 30 Juli akan dilaksanakan seminar ujian proposal. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani dengan judul Hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar siswa di kelas 4 SD negeri. Dahuluan latar belakang. Pendidikan merupakan aspek yang paling penting untuk menunjang kemajuan bangsa di masa depan. Karena dengan pendidikan, subjek pengembang atau pendidik dibina dan dikembangkan oleh potensi-potensi yang ada padanya, dengan tujuan agar berbentuk subjek-subjek pengembang yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Menurut pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 1 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Sedangkan menurut fungsinya yang tertuang pada PP nomor 19 tahun 2005 pasal 3 menyatakan bahwa standar pemerintah berupaya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai apabila didukung dengan adanya yang memuat rancangan pelajaran yang diberikan pada peserta pelajar atau disebut dengan kurikulum. Menurut Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional menurut BNSP tahun 2013 tentang prosedur operasi standar ujian nasional di SD menyebutkan bahwa ujian adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan SD secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. BNSP 2013. Keseluruhan mata pelajaran tersebut akan menghasilkan hasil belajar setelah melakukan proses pembelajaran. Siswa mendapatkan keberhasilan belajar yang ia inginkan. Keberhasilan dalam belajar merupakan keinginan setiap individu. Keberhasilan tersebut dapat ditempuh dengan cara menentukan kebiasaan belajarnya. Kebiasaan belajar yang bersifat positif atau baik akan membantu siswa untuk menguasai materi pelajaran. Hasil wawancara dengan guru kelas 4 di SD Negeri Gugus Muwardi, Kecamatan Kaliwungu pada tanggal 4-5 Mei 2020 menunjukkan adanya kebiasaan belajar yang belum efektif. Tercermin pada saat sebelum proses pembelajaran, guru menyiapkan siswa dan meminta siswa untuk mengeluarkan buku mata pelajaran yang akan dipelajari. Ada beberapa siswa yang tidak membawa buku. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa tersebut kurang mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, kegiatan belajar dilakukan siswa berbeda-beda.
Peran guru sangat penting dalam pembentukan kebiasaan belajar siswa karena dapat mendorong siswa untuk lebih berprestasi dalam belajarnya. Kebiasaan belajar yang baik memang harus ditanamkan kepada siswa sejak dini. Selain itu, peran orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan kebiasaan belajar siswa yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kebiasaan belajar siswa kelas 4 SD di SD Negeri Gugus Muardi, Kecamatan Kaliungu. 2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas 4 SD di SD Negeri Gugus Muardi, Kecamatan Kaliungu. 3. Apakah ada hubungan signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar siswa kelas 4 SD di SD Negeri Gugus Muardi, Kecamatan Kaliungu. Kajian pustaka dalam penelitian ini: kajian teori. 1. Belajar. Pengertian belajar menurut Sudzana, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Menurut Slameto menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Prinsip-prinsip belajar. Proses belajar memang kompleks, tetapi dapat juga dianalisa dan diperinci dalam bentuk prinsip-prinsip atau asas-asas belajar. Hal ini perlu diketahui agar memiliki pedoman belajar secara efisien. Menurut Dimyati, prinsip-prinsip belajar itu adalah sebagai berikut: 1. Perhatian dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan. 7. Perbedaan individual. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan di SD Gugus Muardi, Kecamatan Kaliungu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Hasil analisis data statistik deskriptif menunjukkan bahwa kebiasaan belajar siswa kelas 4 SD Negeri Gugus Muardi, Kecamatan Kaliungu dengan presentasi 10% dalam kategori sangat tinggi, 16,25% dalam kategori tinggi, 38,75% dalam kategori sedang, dan 35% dalam kategori rendah. Yang kedua, hasil analisis data statistik deskriptif menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Gugus Muardi, Kecamatan Kaliungu. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar siswa kelas 4. Dibuktikan dengan data hasil penelitian yang dihitung menggunakan rumus korelasi produk momen dengan bantuan SPSS 20. Saran dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Guru harus memperhatikan dan memantau hasil belajar siswa dengan memberikan bimbingan dan arahan serta pengajar secara optimal. Yang kedua, guru juga harus memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih semangat dalam belajarnya, serta siswa juga dapat membiasakan diri secara optimal. Dan yang ketiga, untuk penelitian lanjutan yang akan melakukan penelitian yang sejenis penelitian ini dapat menjadi referensi dan disarankan lebih teliti lagi dalam melakukan penelitian tersebut serta perlu adanya suatu pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.